بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Ustadz di pelajaran sejarah Islam hari ini. Gimana kabar adik-adik semua? Sehat? Saya harap semua adik-adik di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan selalu menjaga kita. Amin. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita baca doa bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, adik, langsung saja kita masuk hari ini, yaitu masih dalam pelajaran kedua yang berjudul Hijrah ke Madinah. Nah, sebelumnya di minggu lalu kita telah mempelajari hijrah ke Madinah. Kita sedikit mengulang, yaitu yang mana Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Kaum muslimin pun diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Yang mana di saat hijrah Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah SAW. Nah, kita lanjutkan pada pelajaran yang minggu lalu. Untuk pelajaran kita hari ini kita lanjutkan ke yaitu Nabi di Gua Sur. Nah, di saat Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dari kepungan orang-orang kafir pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar keluar dari kota Mekah. Lalu Nabi Muhammad keluar kota Mekah menuju Gua Sur. Nah, tatkala Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai di Gua Sur, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk membersihkan gua tersebut. Nah, di dalam gua tersebut Abu Bakar As-Siddiq melihat beberapa lubang. Maka Abu Bakar As-Siddiq merobek atau merobek bajunya, kain tersebut, dan kain tersebut untuk menyumbat atau menutupi lubang-lubang yang ada di dalam gua. Hingga tidak tersisa kecuali 2 lubang. Lantas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyumbat kedua lubang tersebut dengan kakinya. Ya, lakukan hal itu karena khawatir dari lubang tersebut keluar binatang atau ular yang berbisa. Nah, setelah itu Rasulullah SAW masuk ke dalam gua dan merebahkan dan Rasulullah SAW merebahkan kepala di pangkuan Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW tertidur. Kaki Abu Bakar, yang mana kaki tersebut untuk menyumbat atau menutupi lubang yang tadi, kaki Abu Bakar tergigit atau disengat binatang yang berbisa, mungkin ular ataupun kalajengking. Akan tetapi di saat Abu Bakar ini terkena sengatan, Abu Bakar hanya diam saja. Dia takut jika dia bergerak dia akan membangunkan Rasulullah. Bisa dilihat di sini bagaimana rasa cintanya Abu Bakar pada Rasulullah sangatlah besar. Bahkan ketika ia disengat oleh hewan berbisa pun dia tidak goyah. Dia takut membangunkan Nabi, membangunkan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW terbangun dan melihat Abu Bakar yang
kesakitan atau menahan rasa sakit yang diakibatkan sengatan binatang tersebut. Lalu Rasulullah SAW mengobati Abu Bakar dengan meludahi bagian yang kena tersengatan tersebut, hingga yang mana bagian tersengatan itu menjadi sembuh. Lalu mereka berdua berdiam di Gua Sur selama 3 hari. Jadi Nabi Muhammad dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menetap di Gua Sur berapa hari? Berapa lama? Yaitu selama 3 hari. Dan setiap malam Abdullah, yaitu anak Abu Bakar radhiyallahu anhu, memberikan informasi tentang perkembangan yang ada di Mekah. Dan sedangkan budaknya Abu Bakar, yaitu Amir bin Fuhairah, setiap sore mengembalakan kambingnya ke Gua Sur agar Rasulullah SAW dan Abu Bakar dapat meminum dan makan daging kambing tersebut. Nah, saya ulangi. Pada sore hari, si Amir bin Fuhairah mengerahkan kambing-kambing tersebut menuju Gua Sur agar Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dapat memerah susu dan meminumnya, bahkan menyembelih untuk memakan daging kambing tersebut. Dan apabila Abdullah kembali ke Mekah, Amir bin Fuhairah menggiring kambing-kambingnya pada jalan tersebut untuk menghapus jejak kakinya si Abdullah. Nah, Rasulullah SAW selamat dari upaya penangkapan dan pembunuhan tersebut, sehingga kemarahan orang kafir Quraisy semakin tak terkendali. Kafir Quraisy semakin marah. Mereka tidak mendapati Rasulullah. Mereka memberikan pengawasan yang sangat ketat di setiap jalur yang menuju kota Mekah. Mereka juga menyediakan hadiah kepada siapapun yang mampu atau dapat menangkap Nabi Muhammad. Ia akan memberikan 100 unta. Wow, lihat, hadiah yang diberikan sangatlah banyak. Namun, pencarian yang dilakukan orang-orang kafir selama 3 hari mulai meredah, atau pencarian mereka tidak mendapatkan hasil dan mereka sedikit menyerah. Rasulullah dan Abu Bakar setelah 3 hari di dalam Gua Sur, mereka melanjutkan perjalanannya. Setelah di dalam Gua Sur, Rasulullah dan Abu Bakar di dalam perjalanannya, yaitu mereka singgah di Quba. Nah, sejak datang kabar tentang kepergian Nabi dari Mekah menuju Madinah, setiap pagi kaum muslimin di Madinah keluar ke tanah lapang menunggu kedatangan beliau. Apabila terik matahari mulai menyengat, mereka kembali ke rumah masing-masing. Jadi, bagaimana kecintaannya kaum Ansor, kecintaannya penduduk Madinah kepada Nabi Muhammad, sehingga setiap pagi, setiap hari mereka menunggu kedatangan Nabi Muhammad dari kota Mekah. Dan pada hari Senin 8 Rabiul Awal, tahun ke-14 Hijriah, 14 dari kenabian, Rasulullah SAW sampai di Quba. Kaum muslimin di sana keluar untuk menyongsong atau menyambut dengan bertakbir dan bersyukur sebagai ungkapan kegembiraan atas kedatangan beliau. Jadi, ada suatu tempat di antara Mekah dan Madinah, yaitu dinamakan dengan Quba, yang mana orang-orang Quba ini telah masuk ke dalam Islam. Ketika Nabi Muhammad sampai di Quba, mereka sangat senang. Mereka menyambut Nabi Muhammad dan Abu Bakar dengan sangat-sangat gembira. Lalu Rasulullah SAW menetap di Quba selama 4 hari. Selama itu, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar mendirikan sebuah masjid yang bernama dengan Masjid Quba. Inilah masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah memasuki hari kelima, Nabi Muhammad melanjutkan lagi perjalanannya ke Madinah. Nah, jadi di saat Nabi Muhammad setelah keluar dari Gua Sur, Nabi Muhammad berjalan dan sampai di Quba.
Dan di Kubah, Nabi Muhammad mendirikan sebuah masjid yang mana masjid tersebut adalah masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad. Kita lanjutkan lagi, yaitu sambutan bagi penduduk Madinah. Jadi, ketika Rasulullah SAW memasuki kota Madinah, orang-orang berkerumun untuk menyambut dengan sukacita. Rumah-rumah, jalan-jalan bergumul dengan ucapan tahmid. Putra-putri kaum Ansor menyandung bait-bait puisi sebagai ungkapan kegembiraan mereka. Jadi betapa gembiranya mereka, betapa gembiranya kaum Ansor, orang-orang Madinah ini ketika menjumpai Rasulullah telah sampai di kota tersebut. Dan apa bait yang mereka lantunkan, putra-putri mereka lantunkan sebagai berikut. Mereka melantunkan sebuah syair yang berbunyi, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta'. Nah, ini sebuah syair yang mana mereka mengungkapkan rasa gembira mereka terhadap datangnya Rasulullah dan Abu Bakar ke Madinah. Yang mana syair tersebut yang artinya yaitu telah terbit purnama di atas kita dari jalan di sela-sela bukit Wada'. Wajiblah kita bersyukur karenanya. Apa yang diserukan sebagai seorang dai adalah untuk Allah. Wahai yang diutus kepada kami, engkau datang dengan perintah yang ditaati. Masya Allah, bagaimana orang-orang Madinah ini sangat gembira, sangat menyambut Nabi Muhammad yang telah sampai ke Madinah. Sejak hari itu, kota Yasrib dinamakan dengan Madinatul Rasul atau kota Rasul. Dahulu kota Madinah namanya bukan Madinah, yaitu Yasrib. Dan ketika Nabi Muhammad datang ke Yasrib, kota tersebut diganti menjadi Madinatul Rasul atau disebut dengan Madinah. Hari itu adalah hari yang sangat bersejarah bagi kaum muslimin. Hijrah adalah permulaan dari periode baru dalam sejarah Islam. Karena itu kaum muslimin menetap peristiwa hijrah kaum muslimin dari Mekah ke Madinah sebagai permulaan penanggalan Islam yang dinamakan dengan penanggalan Hijriyah. Alhamdulillah, kita hari ini telah usai. Sebelum Ustaz mengakhiri pelajaran, Ustaz akan memberikan sedikit tugas. Tugas hari ini yaitu mengerjakan tugas pada halaman 16. Nah, di halaman 16 ini silakan ada satu ungkapan dan di situ ada terus B dan S. B untuk benar, S untuk salah. Jadi misalnya nomor 1 ungkapannya salah, maka yang dilengkari S. Tapi ungkapan nomor 1 benar, maka yang dilengkari B. Silakan adik-adik mengerjakan. Setelah mengerjakan, Ustadz harap adik-adik mengirimnya ke Telegram. Bukan ke WA ya, ke Telegram. Agar bisa Ustadz periksa dengan mudah. Dan untuk yang mengirimkan ke WA dengan mengirimkan WA tidak ada syaratnya atau tidak izin dengan Ustadz, tidak ada konfirmasi, Ustadz anggap tidak mengerjakan ya. Alhamdulillah. Kita hari ini telah usai. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.